Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lorenza. Saya dari program studi manajemen zakat dan wakaf angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun secara nonverbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan gerak tubuh, misalnya mengerutkan dahi, untuk menunjukkan seseorang itu sedang berpikir. Selanjutnya, proses komunikasi. Ada 6 tahap dalam proses komunikasi. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Mencari sebuah ide dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau dimengerti dengan sempurna. Proses komunikasi dimulai dengan adanya ide dalam pikiran, kemudian diubah dalam bentuk pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Setelah mengubah ide menjadi pesan, tahap berikutnya adalah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada penerima pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi jika pengirim mengirimkan suatu pesan dan penerima menerima pesan tersebut. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Setelah penerima menerima pesan, tahap berikutnya yaitu bagaimana dia menafsirkan pesan tersebut. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan disimpan di dalam benak si penerima. Yang keenam atau yang terakhir, penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke pengirim. Setelah menerima pesan, penerima akan memberikan tanggapan atau feedback terhadap si pengirim pesan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang efektif. Yang pertama, membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah memperhatikan maksud dan tujuan berkomunikasi serta audiens yang dituju. Katakan apa yang dikehendaki oleh audiens. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Melalui pilihan saluran komunikasi yang cermat, komunikator dapat membuat audiens lebih mudah memusatkan perhatian pada pesan yang disampaikan. Penyampaian pesan dengan secara lisan yang efektif. Jika lokasi atau tempat penyampaian pesan memiliki kondisi yang teratur, rapi, dan nyaman. Yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Agar pemberian umpan balik atau feedback tersebut memberikan suatu manfaat yang cukup berarti bagi penerima pesan, cara dan waktu penyampaiannya harus direncanakan dengan baik. Jika komunikator menghendaki umpan balik atau feedback yang cepat, maka dia bisa memakai sarana komunikasi misalnya seperti tatap muka atau melalui telepon. Baiklah, mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.